Kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada saudara pada hari ini sesuatu yang sangat penting. Saya beri judul setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Roma 14 ayat 10-12 mencatat, "Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini mengandung paling tidak 3 hal yang perlu kita cermati bersama-sama. Yang pertama adalah, jangan menghabiskan waktu untuk menghakimi dan melihat kesalahan orang lain. Galatia 6 ayat 4 berkata, "Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain." Kita sering sekali menghabiskan banyak waktu untuk menilai kesalahan, kekurangan orang lain. Tapi kita sedikit waktu untuk mengintrospeksi diri sendiri. Ya, sering sekali saudaraku, kita menghabiskan banyak energi pula untuk mengomentari kesalahan, bahkan menggosipkan orang lain di dalam kekurangannya. Padahal kita sendiri tidak luput daripada kekurangan. Galatia 6 ayat 4 tadi berkata, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, dan jangan sibuk diri menguji, menilai pekerjaan, perbuatan orang lain, sebab kita akan mempertanggungjawabkannya sendiri." Yang kedua, saudaraku, jangan lupa setiap orang akan diadili secara pribadi di tahta pengadilan Allah untuk memberi pertanggungan jawab. Kita tidak diadili satu keluarga, satu gereja, satu bangsa. Tidak, saudara. Kita akan diadili pribadi lepas pribadi. Lalu mengapa kita terlalu sibuk? Apakah orang lain kelak akan lulus pengadilan atau tidak? Bukankah sebaiknya kita sibuk mengurus diri kita sendiri dan memastikan nanti di pengadilan Allah kita betul-betul didapati berkenan di hadapannya. Galatia 6 ayat 5 berkata, "Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri." Di sanalah kelak saudara, kita harus mempertanggungjawabkannya pribadi lepas pribadi. Tidak heran saudaraku, kalau Ayub diselamatkan, sementara anak-anak dan istrinya tidak. Karena akhirnya masing-masing harus mempertanggungjawabkannya. Tidak heran pula saudaraku, kalau Lot diselamatkan, tapi tidak dengan istrinya. Karena masing-masing harus mempertanggungjawabkannya. Tidak heran saudaraku, anak-anak daripada Daud, semuanya binasa di hadapan Tuhan. Tetapi Daud tidak. Apakah Daud tidak bisa menolongnya soal itu? Tidak. Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah jangan menumpang di lutut orang lain untuk berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi segeralah bertekuk lutut di hadapan Tuhan dengan lututmu sendiri. Doa tidak bisa ditumpang-tumpangkan, saudaraku. Ibadah tidak bisa ditumpang-tumpangkan, saudaraku. Saya melihat begitu anak-anak sedemikian banyaknya sangat mengandalkan ibadah orang tuanya. Dia berpikir ibadah orang tuanya akan menyelamatkan dia. Ibadah orang tuanya mungkin membuat hidupnya tertolong oleh Tuhan di dunia ini. Tapi sekali-kali tidak dalam urusan kerajaan Allah. Semua kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, 1, jangan habiskan waktu untuk menghakimi, menilai orang lain. Tapi habiskanlah waktu saudara terus introspeksi diri. Semakin hari, semakin nyata kemajuan, kerohanian kita di dalam Tuhan. Semakin hari, semakin nyata firman
hidup di dalam diri kita. Yang kedua, jangan lupa suatu saat kelak kita perlu mempertanggungjawabkan semuanya. Oleh sebab itu, ini akan membuat kita untuk berhati-hati dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sebab semuanya, tiada satu pun yang tidak kita pertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Gosip saudara terhadap orang lain, apa yang saudara tuduhkan terhadap orang lain, bagaimana saudara menilai orang lain, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menumpang di atas lutut orang lain untuk engkau berlutut di hadapan Tuhan. Sebab ibadahmu untukmu, ibadah orang lain untuk dia sendiri. Kiranya firman ini boleh menolong kita untuk terus memperbaiki diri. Tuhan Yesus memberkati.